أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hai Sobat Kuliner, sebelum kita bahas kuliner khas Lebaran, mesti kalian sudah akrab banget dengan tradisi satu ini. Yap, halal bihalal, yang nantinya satu rangkaian dengan sajian kupat dan lepet. Nah, pernah gak sih kalian mikir sebenarnya kata halal bihalal itu dari mana? Kedengarannya kayak bahasa Arab banget kan? Ternyata kata ini memang berasal dari kata halal yang disisipi kata bi, yang artinya dengan dalam bahasa Arab. Jadi secara bahasa kayak halal dengan halal gitu. Tapi plot twistnya, halal bihalal itu bukan tradisi dari Arab loh. Ini justru tradisi khas Indonesia. Kalian tahu nggak kalau tradisi halal bihalal ini udah ada sejak dulu banget? Pertama, sejak era Mangkunegaran I, konon tradisi ini sudah ada sejak abad ke-18. Waktu itu, halal bihalal dilakukan supaya lebih praktis. Jadi, raja, punggawa, dan prajurit bisa kumpul bareng di balai istana setelah sholat Idul Fitri untuk sungkeman. Masuk ke era kemerdekaan sekitar tahun 1946 hingga 1948. Nah, di sini mulai makin menarik. Di tengah situasi politik yang lagi genting pada tahun 1946, para tokoh nasional ngadain silaturahmi buat menyatukan bangsa. Jadi halal bihalal bukan cuma soal maaf-maafan, tapi juga soal persatuan dan mempersatukan kembali gagasan yang masih terpisah-pisah. Tahun 1948 ini yang paling populer. Presiden Soekarno mengundang tokoh-tokoh politik ke Istana Negara saat Idul Fitri. Nah, istilah halal bihalal sendiri disarankan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah supaya menggambarkan momen saling memaafkan biar hubungan kembali halal alias baik lagi ke sejatinya diri, yakni putih bersih. Pastinya enggak ketinggalan dengan kudapan khasnya, ketupat dan opor ayam. Penasaran kenapa ketupat menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang enggak terpisahkan ketika memasuki hari raya Lebaran? Tetap bareng kuliner lokal dan ekspedisi Nusantara ya. Akan kita bahas setelah ini. Baik Sobat Budaya dan Sobat Kuliner Lokal, ketemu lagi dengan Sa'dan di season yang spesial banget. Kali ini kita ada di season Lebaran tahun 2026. Dan sebelum kita bahas tentang apa yang sudah kita siapkan hari ini, Sa'dan ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin dari semua yang ada, semua yang pernah mungkin Sa'dan sampaikan maupun tim kuliner lokal sampaikan. Ada kurang-kurangnya atau ada salah-salahnya, mohon dimaafkan. Dan hari ini spesial banget, kita pengen nunjukin ke Sobat Kuliner bahwasanya tradisi Indonesia yang never ending ini patut kita apresiasi dan juga patut kita banggakan. Kenapa? Salah satunya karena tidak hanya dari segi makanannya saja, dari segi gastronominya saja, dari kuliner yang ada, namun dari segi manfaat kesehatan dan yang pasti dari segi filosofinya sangat bermanfaat bagi perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita ada kuliner khusus yang sudah kita persiapkan ya, yakni ketupat. Karena biasanya di tradisi Lebaran, kalau di Jawa Timur ini terkenalnya dengan
tradisi lebaran kedua, ada lebaran ketupat atau lebaran kupat. Tapi kalau di tradisi Jawa Tengah Jogja, itu di hari pertama lebaran sudah ada lebaran ketupat, yaitu membuat ketupat di hari terakhir puasa, akhir Ramadan, dan nanti malamnya masak ketupat. Untuk paginya dihidangkan pada acara halal bihalal atau mungkin ada acara datang keluarga bertandang ke rumah untuk bermaaf-maafan. Baik, sambil kita nanti buat ketupat ya, kita pengen jelaskan sobat budaya juga, sobat kuliner, bahwasanya ketupat ini tidak hanya sekedar nama, namun ketupat ini juga merupakan doa bagi masyarakat Jawa, bagi masyarakat Nusantara, dan bagi masyarakat Indonesia pada masa kini. Kupat atau ketupat mempunyai akronim dalam bahasa Jawa, yakni pertama yaitu ngaku lepat. Ngaku lepat itu apa sih? Ngaku lepat itu meminta maaf ketika kita merasa bersalah, ataupun kita tidak merasa bersalah, kita harus meminta maaf ya. Jadi sebagai orang, sebagai manusia, kita harus legowo, kita harus terbuka, kita harus open minded untuk selalu meminta maaf meskipun kita ada salah ataupun kita merasa tidak ada salah. Karena meskipun kita benar, kadang apa yang kita lakukan ini juga memiliki kesalahan, yakni ngaku lepat atau meminta maaf. Yang kedua, kupat itu sendiri juga merupakan akronim dalam bahasa Jawa, yakni laku papat. Laku papat itu apa saja? Laku papat itu pertama yakni lebaran ya. Lebaran itu datangnya saudara ke rumah tertua dari saudara tersebut atau dari kakek atau dari neneknya untuk bermaaf-maafan. Jadi lebaran bersama, bermaaf-maafan, dan menikmati sajian khusus lebaran, yakni ada ketupat, dan nanti biasanya ditambah dengan opor atau mungkin ditambah dengan kuliner-kuliner lainnya. Yang kedua adalah leburan. Leburan itu meleburnya dosa setelah kita bermaaf-maafan tadi, dan juga setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Biasanya seperti itu ya. Jadi bermaaf-maafan itu meleburnya dosa. Yang ketiga yaitu laburan. Laburan yakni ketika kita sudah bermaaf-maafan, kita sudah meminta maaf kepada tetangga, kepada saudara, kepada ayah dan ibu, kepada orang tua, kepada siapapun yang mungkin kita pernah temui, baik itu melalui secara langsung maupun secara virtual kalau hari ini ya, karena kan sudah zamannya teknologi, kita layaknya juga bermaaf-maafan. Setelah itu tadi kita luberan. Luberan maksudnya berlimpahnya harta dari apa yang kita dapatkan selama 1 tahun, kita berikan melalui zakat, kita berikan melalui sedekah, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita dapat hari ini, apa yang kita dapat selama 1 tahun ini bisa memberikan manfaat bagi diri kita maupun manfaat bagi masyarakat luas. Itulah makna dari kupat, yaitu ngaku lepat yang pertama. Yang kedua adalah laku papat. Laku papat tadi kita sudah jelaskan satu persatu, dan semoga sobat kuliner, sobat budaya nanti selain menikmati ketupat bisa menikmati juga makna yang ada, sehingga ketika sobat kuliner makan tidak hanya sekedar makan, tapi mengakui benar-benar apa yang terkandung dalam bentuk ketupat itu sendiri. Nah, selain ada tradisi ketupat, sebenarnya ada juga tradisi satu lagi, yaitu lepet. Lepet itu juga berasal dari bahan yang sama, yaitu dari janur ya, karena bahannya ini dari janur kelapa yang warnanya pun juga sama kuning. Ketika sudah dimasak nanti coklat ya pastinya. Nah, yang namanya lepet itu juga merupakan akronim dari bahasa Jawa, yaitu disilep ingkang rapet. Disilep itu dijaga, ingkang rapet yang serapat-rapatnya. Jadi ketika kita mengetahui kesalahan dari orang lain, ketika kita memiliki kesalahan sendiri, sebaiknya kita jaga dengan baik agar apa yang menjadi kesalahan tidak menjadi omongan bagi masyarakat luas. Nah, itulah makna dari lepet. Diharapkan dari dua kuliner tadi bisa menjadi doa bagi masyarakat Indonesia, bisa menjadi doa bagi yang memakannya, bagi doa yang menikmatinya, tidak hanya sebagai makanan saja tetapi sebagai pengingat bahwasanya hidup itu adalah saling menghidupi. Dalam bahasa Jawa kita sebut dengan urip iku urup. Jadi ketika hidup saling menghidupi, seperti halnya ketupat mengingatkan kita akan makna kehidupan, maka apapun yang akan kita lakukan itu pasti menjadi hal yang memberikan berkah bagi masyarakat luas.